Mobil entah kenapa masih dianggap barang mewah untuk sebagian orang. Walaupun memang mobil masih masuk dalam kategori mobil mewah, tapi enggak untuk semua mobil. Mungkin untuk saat ini yang termasuk mobil mewah cuman untuk mobil-mobil yang memiliki harga di 1,5 miliar lebih. Karena di bawah itu ya kebanyakan orang akan menganggap kalau itu ya cuman mobil, bukan barang mewah. Namun di sisi lain ada juga orang yang masih berpikir, apapun mobilnya, mobil adalah barang mewah. Bisa menaikkan status, gengsi, dan lainnya. Ya memang benar sih, kondisi ekonomi kita semua pasti berbeda-beda, jadi nggak bisa disamaratakan perspektif perihal mobil ini. Namun dari adanya perbedaan perspektif tentang mobil barang mewah atau bukan, ini menimbulkan satu kejadian. Banyak orang yang ingin membeli mobil tanpa melihat kemampuan finansial mereka sendiri. Padahal ini adalah hal yang berbahaya. Kenapa? Ya karena tentu aja membeli mobil bisa menjadi jebakan finansial untuk orang-orang yang tidak melihat kemampuan finansial mereka. Katakanlah orang-orang yang bergaji UMR. Kita ambil contoh UMR tertinggi yang ada di Indonesia saat ini yaitu Jakarta. UMR Jakarta ada di sekitar 5,3 juta rupiah. Mungkin ketika kalian menerima gaji ini, uang ini terlihat besar. Dan kalian akan berpikir kalau membeli mobil sepertinya sanggup. Apalagi saat ini kalau kalian membeli mobil secara kredit ya bisa mendapatkan tenor yang lama, bisa sampai 5 tahun yang berarti bulanannya akan rendah dan lainnya. Namun nyatanya semua itu hanya tipu muslihat pikiran kita aja. Karena faktanya lagi, gaji UMR atau di bawah 8 juta rupiah jika kalian membeli mobil bisa bikin kalian auto miskin. Emang iya? Sebelum lebih lanjut, saya ingin deklarasikan dulu. Di sini saya tidak menyudutkan pendapatan seseorang. Di sini kita hanya ingin berdiskusi tentang fenomena ini. Karena jika melihat keadaan sekitar dan data yang ada, banyak orang yang bergaji di bawah 8 juta yang belum berkeluarga, mereka mengambil mobil secara kredit yang pada akhirnya hidup mereka tersiksa. Dan ketika sudah tidak kuat, mobilnya ditarik listing. Jadinya iya, hal ini sepertinya perlu dibahas. Oke, di pasaran saat ini mobil termurah yaitu mobil LCGC. Misalnya Ayla tipe bawah harganya dimulai dari 135 jutaan. Agya tipe terendah kisaran 160 jutaan. Brio terendah ada di kisaran 160 jutaan. Jika dilihat, kondisi mobil dengan harga termurah aja saat ini udah hampir menyentuh 200 juta rupiah. Dan jika kita memiliki gaji UMR yang paling relevan untuk dibeli tentu aja Ayla tipe terendah. Yang berarti di video ini kita akan skenario Ayla 1.0 yang memiliki harga di kisaran 135 jutaan rupiah. Hal mendasar dan paling relevan jika memiliki gaji UMR dan ingin membeli Ayla tentu aja dengan kredit. Apakah kredit ini aman untuk yang bergaji UMR? Kita hitung dulu. DP mobil biasanya minimal 20%, yang berarti sekitar 27 juta rupiah dari harga utama. Kemudian karena gaji kita UMR tentu aja cicilannya ingin yang ringan. Jika cicilan ingin ringan tentu aja kita akan memilih tenor yang paling lama yaitu 5 tahun. Dengan DP 20% dan cicilan 5 tahun, kisaran bunga flat rata-rata per tahunnya sekitar 6-8% yang pada akhirnya cicilan per bulannya sekitar 2,7-3 juta rupiah. Jangan lupakan kalian akan mengeluarkan biaya asuransi tahun pertama yang nominalnya relatif dan biasanya 5 jutaan per tahun. Asuransi sifatnya wajib ya kalau beli kredit. Dengan tenor yang panjang dan hitungan kasar yang ada, maka uang yang harus kalian keluarkan untuk membeli satu mobil Ayla ini yang harga cashnya cuma di 135 juta, setelah kredit 5 tahun jadi 177 jutaan rupiah. Yang berarti kalian membayar 31% lebih banyak. Oke, itu mungkin hal yang wajar karena ada biaya bunga dan lainnya, sehingga harganya jadi sampai segitu. Dan memang bukan itu masalahnya, karena masalah utamanya adalah jika gaji kalian UMR Jakarta, cicilan 2,7-3 juta per bulan, artinya lebih dari 50% gaji kalian habis hanya untuk cicilan mobil. Tapi kan hidup 2,5 juta per bulan kayaknya masih bisa-bisa aja. Iya bisa sih untuk hidup 2,5 juta per bulan, tapi yakin sisa uang kalian akan utuh segitu. Karena kalau memiliki mobil tentu aja ada hal yang perlu diperhatikan. Hal paling dasar adalah pajak tahunan. Jika kita pakai skenario Ayla tersebut, pajak tahunannya ada di sekitaran 2 juta rupiah, yang berarti kalian akan ada biaya ekstra setiap tahunnya. Mungkin dari kalian banyak yang berpikir, ngapain bayar pajak, duit pajaknya aja dikorupsi mulu. Oke deh, mau bayar pajak atau enggak itu memang bisa ditunda, karena mobil kalian masih bisa dipakai hari-hari tanpa ada kendala. Namun ada satu hal yang nggak bisa ditunda, yaitu maintenance. Minimal ganti oli. Ya, ganti oli itu hukumnya wajib. 5.000 km atau 6 bulan sekali, mana yang lebih dulu tercapai. Dan sekali ganti oli minimal uang yang dikeluarkan sekitar 500-600 ribu rupiah.
Jika di total per tahun, minimal untuk ganti oli uang yang dikeluarkan sekitar 1-1,2 juta rupiah. Belum lagi maintenance lainnya seperti tune up dan lainnya, karena semakin tinggi KM, semakin banyak yang harus di maintenance. Jadinya ya pengeluaran per tahunnya minimal 5 juta rupiah untuk maintenance mobil. Belum bensin, belum parkir, dan lainnya. Dengan hal yang ada, jadi ya jelas kalau membeli mobil baru dengan gaji UMR bisa dibilang kesalahan finansial karena bisa memperburuk kondisi hidup. Namun bagaimana dengan membeli mobil bekas secara kredit? Apakah ini solusi yang cerdas? Jawabannya ya enggak juga. Memang dengan gaji UMR membeli mobil bekas terlihat masuk akal. Kita ambil contoh Ayla tahun 2015. Harganya kisaran di 80-85 juta rupiahan aja. Namun apakah ini aman? Jika kita ngomongin cicilan kredit, secara logika mobil bekas jauh lebih aman daripada mobil baru. Karena tentu aja bisa memangkas hampir setengah biaya cicilan. Tapi faktanya nggak begitu, karena menurut data yang ada lagi nih, bunga kredit mobil bekas bisa lebih tinggi daripada mobil baru, yang pada akhirnya cicilannya hanya akan berbeda beberapa ratus ribu aja per bulannya. Kemudian selain kredit, karena ini adalah mobil bekas, tentu aja maintenance akan lebih sering dan treatmentnya juga berbeda seperti mobil baru. Selain itu juga, resiko juga lebih banyak. Salah satunya resiko mobil rusak dan hal ini mencakup mesin, kaki-kaki, kelistrikan, dan lainnya. Yang pada akhirnya kalian harus mengeluarkan budget lebih. Bahkan standarnya jika kalian membeli mobil bekas, kalian harus spare budget minimal 10 juta rupiah untuk maintenance mobilnya lagi. Minimal ganti cairan di seluruh sistem mobil dan ganti ban biasanya, karena mobil bekas biasanya bannya udah berumur. Dengan hal yang ada, jika gaji kalian UMR sepertinya untuk membeli mobil baru atau bekas tentu aja itu tidak relevan dan cukup memberatkan kehidupan kalian. Lalu bagaimana yang aman? Menurut data finansial, hal yang paling aman untuk membeli mobil secara kredit bisa dilihat dari pengeluaran cicilan tersebut dan maksimal itu ada di 30% aja. Yang berarti jika cicilannya 3 juta, minimal gaji yang harus kalian terima itu ada di 9-10 juta rupiah per bulannya. Lalu bagaimana jika masih gaji UMR tapi pengen beli mobil? Apakah DP-nya dibesarin aja? Secara logika ya bisa aja. Tapi kalau kalian harus nabung 2-3 tahun hanya untuk DP doang, dan setelah itu masih harus nyicil 5 tahun lagi, berarti kalian akan terikat sama satu mobil impian kalian hampir 8 tahun. Jadinya ya, jika gaji masih UMR, ya lebih baik berpikir matang-matang untuk membeli mobil. Jangan sampai ini memberatkan kalian yang pada akhirnya mobil diambil leasing. Emang sih bisa di take over kredit, tapi ya tetap aja biaya yang akan kembali biasanya DP doang. Dan itu orang yang mau take over pasti nego lagi dan lagi, yang pada akhirnya ya kalian akan kehilangan uang banyak. Daripada ada cicilan yang menguras 50% gaji kita setiap bulannya, ya lebih baik naik motor atau naik ojol atau transportasi umum aja. Ini yang masih masuk akal dan sangat relevan. Kesimpulannya adalah, gaji kecil bukanlah aib, tapi gaya hidup di luar kemampuan itu bisa jadi bumerang. Jangan biarkan diri kalian diperbudak cicilan demi gengsi atau eksistensi. Punya mobil itu impian banyak orang, tapi punya kehidupan yang tenang dan stabil secara keuangan itu impian yang jauh lebih penting. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.